Cukur habis seluruh kepalanya hanya demi bisa masuk ke kuil Shaolin dan belajar kungfu. Tanpa ragu sedikit pun, ia menumpahkan wadah dupa yang masih menyala, lalu menekan kepala botaknya langsung ke bara panas. Pertama, ia membakar sisi kanan kepalanya, lalu tanpa berhenti ke sisi kiri. Namun proses itu terasa terlalu lama, sehingga ia mengambil 2 batang dupa tebal dan menekannya langsung ke kulit kepalanya. Rasa sakitnya begitu luar biasa hingga ia tersungkur berlutut. Meski begitu, ia tetap tidak berhenti. Ketika tanda-tanda ritual itu akhirnya selesai, ia pun pingsan. Saat ia terbangun, tubuhnya sudah dibalut jubah biksu. Ia berpikir, mereka sudah menerimaku. Ia mengambil sebuah tongkat dan menuju aula latihan. Para biksu di sana berlatih menggunakan tongkat serigala. Teknik yang diciptakan untuk menghadapi kawanan serigala yang sering menyerang kuil. Namun, teknik itu tidak pernah bertujuan membunuh serigala. Mereka hanya menyerang kaki dan giginya saja. Baginya, cara itu terasa sia-sia. Ia menyerang boneka serigala kayu dengan seluruh tenaganya. Dan dalam hitungan detik boneka itu hancur berkeping-keping. Kepala biksu menjadi murka. Pria itu berargumen, kalau tidak dilumpuhkan sepenuhnya, serigala-serigala itu akan terus kembali. Kepala biksu menggelengkan kepalanya. Seorang biksu sejati harus memiliki belas kasih. Lalu ia memperagakan teknik yang sebenarnya. Pertama, mematahkan keempat kaki serigala. Kemudian menghantam mulutnya hingga giginya longgar. Dan akhirnya memberikan satu pukulan ringan ke kepala. Dengan cara ini, serigala kehilangan kekuatannya, tetapi tetap mempertahankan nyawanya. Untuk pertama kalinya, pria itu benar-benar memahami maknanya. Ia membungkuk dan memohon agar diizinkan tinggal di kuil. Namun kepala biksu menolaknya. Tak menyerah, pria itu memutuskan untuk membuktikan perubahannya. Di sebuah gua di belakang kuil, ia berlatih setiap hari. Ia membungkus tongkatnya dengan sulur-sulur tanaman yang halus. Lalu perlahan menguraikannya kembali tanpa memutus satupun. Ia melompat ke atas bebatuan dan memukul permukaan air berulang kali. Menggunakan riak air untuk mempertajam kendali dan kecepatannya. Suatu hari, kepala biksu melihatnya berlatih, terkesan oleh disiplin dan ketekunannya. Ia memutuskan memberi satu kesempatan terakhir dengan satu syarat. Pria itu harus lulus ujian formasi serigala kayu. Tugasnya sederhana, melonggarkan gigi serigala, itu saja. Kepala biksu mengendalikan boneka serigala kayu, menahan setiap serangan. Pria itu tidak menemukan satu celah pun. Lebih buruknya lagi, serigala kayu itu bisa melakukan serangan balik dengan ekor dan kakinya. Ia harus menjaga jarak dan menunggu momen yang sempurna. Akhirnya, ketika serigala mulai berputar, ia bergerak cepat. Kepala biksu mencoba menutup perang serigala itu. Namun pria tersebut telah menemukan kelemahannya. Ia menghantamkan tongkatnya lurus ke dalam mulut serigala. Giginya menjadi longgar, tubuh serigala tetap utuh. Kali ini, ia melakukannya dengan benar. Dan sesuai janjinya, kepala biksu pun menerimanya sebagai murid. Yeay!